Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Bapak Ibu semua, terkait pembahasan kita hari ini terkait informasi tentang pemutakhiran data calon PPG ya ataupun pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru tahun 2024. Yang ini adalah surat edaran resmi ya dari Kemendikbudristek tentang pemutakhiran data tersebut. Ini adalah angin segar dan sekaligus kabar gembira bagi Bapak Ibu yang menantikan pendaftaran PPG ya Bapak Ibu. Nah, tentang terkait dengan pemutakhiran data calon peserta PPG ini, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan apa saja yang perlu Bapak Ibu update, Bapak Ibu perbaiki ataupun dimutakhirkan apabila data tersebut belum sesuai ya dengan keadaan real Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ataupun yang perlu dimutakhirkan ataupun yang perlu dilihat, dicek kembali adalah terkait dengan nama lengkap. Nah, nama lengkap ini tanpa gelar akademik ya. Kemudian nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, melalui apa? Melalui Virtual PTK. Jadi yang bisa merubah ataupun memperbaiki data Bapak Ibu ini adalah akun operator sekolah melalui website virtualptk.data.kemendikbud.go.id ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan nama tadi harus sesuai dengan KTP. Misalnya saja ya Bapak Ibu ya, namanya adalah Muhammad Randy. Berarti tidak boleh disingkat M ya, harus nama panjangnya Muhammad Randy seperti ini ya. Kemudian misalnya lagi ada Pratama tidak boleh pakai spasi, harus ditulis secara langsung ya, tidak boleh dipisah ya seperti itu ya. Kemudian misalnya ada penulisan gelar keagamaan misalnya Haji Hanisa ataupun Haji Budiman, maka di Dapodik Bapak Ibu harus menggunakan nama tanpa gelar tersebut ya, Anissa dan juga Budiman seperti itu contohnya. Misalnya Bapak Ibu juga penulisan nama di Dapodik Cynthia SPD, maka harus diupdate ya Bapak Ibu ataupun diperbaiki, yang boleh hanya Cynthia saja tanpa gelar akademik ya seperti itu. Yang kemudian penulisan tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan KTP dan ijazah, yang mana ini semua diperbaiki lewat verbal PTK ya, lewat verbal PTK tadi yang hanya bisa diakses oleh akun operator sekolah ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kesalahan tinggal minta perbaiki saja atau minta rubahkan kepada operator sekolahnya ya seperti itu ya. Kemudian apalagi yang perlu dimutakhirkan Bapak Ibu? Nah, yang perlu dimutakhirkan juga adalah terkait dengan data NIK dan juga NOPTK-nya sudah benar, artinya tidak typo ya, yang mana apabila ada kesalahan ataupun ada sedikit typo ya akan menyebabkan verbal PTK itu tidak valid ya, yang mana tidak bisa dirubah ya. Kemudian validasi NIK dan perbaiki nomor identitas ya dapat dilakukan melalui verbal PTK dengan bantuan operator sekolah tadi ataupun operator verbal PTK-nya. Kemudian masukkan data lengkap riwayat pendidikan ya. Masukkan data lengkap tentang riwayat pendidikan. Misalnya di sini Bapak Ibu ya, riwayat pendidikan formal melalui jenjang SD hingga pendidikan terakhir, yang mana Bapak Ibu bisa melihat riwayat pendidikan formal ini di Infogitika ya Bapak Ibu ya. Nah, di Infogitika di bagian pendidikan formal, apakah Bapak Ibu sudah sesuai saja, apakah sudah lengkap ataupun masih ada yang belum terisi, silahkan dicek Bapak Ibu ya. Seandainya masih kurang ataupun belum lengkap tentang riwayat pendidikan formalnya, silahkan diisi ataupun minta pengisiannya kepada operator sekolah ya Bapak Ibu melalui aplikasi Dapudik ya, melalui aplikasi Dapudik nanti operator sekolah memperbaikinya di bagian GTK, kemudian guru, kemudian di bagian riwayat pendidikan formalnya ini ya. Riwayat pendidikan formal nanti di sini diminta saja ataupun diisikan saja sesuai dengan pendidikan Bapak Ibu ya, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal ataupun kosong ya. Kemudian selanjutnya apalagi yang perlu dimutakhirkan, yaitu terkait dengan riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar sampai sekarang ini, yang mana ini juga diperbaiki lewat aplikasi Dapudik ya, yang mana nanti operator sekolah ataupun operator Dapudik memperbaikinya di bagian ketika guru, kemudian di bagian riwayat karir guru. Nah, riwayat karir guru ini nanti saja Bapak Ibu dimintakan
diminta juga kepada operator sekolah untuk memperbaiki atau menambahkannya sesuai dengan keadaan real Bapak Ibu sehingga tidak ada lagi riwayat karirnya yang tertinggal. Yang mana untuk Bapak Ibu untuk mencek riwayat karir ini bisa dilihat di bagian Datadik ya. Datadik.kemendikbud.go.id, login saja di sana ada terkait dengan riwayat karir Bapak Ibu muajar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang status sekolah induk ya. Nah, yang mana tidak boleh lebih dari satu sekolah induk ya. Apabila misalnya Bapak Ibu ngajar dua sekolah, berarti Bapak Ibu harus memilih salah satu yang mana yang dipilih sebagai sekolah induknya ya. Nanti seperti itu. Kemudian status kepegawaiannya apa ya? Nanti untuk status kepegawaian ini berpengaruh juga Bapak Ibu terhadap validasinya ya. Apabila yang mana untuk PPG ini yang terjaring hanya berstatus kepegawaiannya ya, misalnya adalah guru dan juga kepala sekolah, artinya eh, tenaga kependidikan tidak masuk ya, artinya seperti itu perlu diperhatikan ya. Status kepegawaian ini misalnya statusnya negeri ataupun honor ya perlu diperhatikan. Untuk jenis PTK-nya ya, untuk jenis PTK tadi yang kita jelaskan tadi terkait dengan eh, guru mapel ataupun wali kelas ya, seperti itu ya perlu diperhatikan ya. Kemudian guru ataupun kepala sekolah yang melalui aplikasi Datadik juga ya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk perbaikan status misalnya status kepegawaian dan juga jenis PTK ini hanya bisa diperbaiki oleh admin dari dinas kabupaten ya. Untuk dinas maksud kami untuk operator sekolah tidak bisa memperbaikinya terkait dengan status kepegawaian dan juga status sekolah induk dan juga jenis PTK ini, yang mana untuk poin yang diminta ataupun hanya bisa diperbaiki oleh admin dari dinas kabupaten ya ataupun dinas provinsi ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan adalah batas waktu pemutahiran ini sampai tanggal 30 Juni 2024. Jangan sampai terlewat. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.